pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika melihat bahwa bergeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi dia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan yang banyak kepada. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan menolongkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan kaum itu menantunya yang turun pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada bulan musim Betlehem. Ya, sebagai pengantar kitab Rut diperkirakan ditulis oleh Samuel karena penulisannya pada abad 10 sebelum Masehi, dan ini ditulis awal zaman kerajaan sebelum kepada pembuangan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin nats ini sudah sering dan sangat sering kita dengar, bahkan sudah sering dibaca, yaitu perjalanan Naomi beserta keluarganya, yaitu si Elimelek, anaknya si Mahlon dan si Kelion. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya dan saudara harus jawab. Kira-kira apa ketakutan terbesar oleh manusia? Corona? Kematian. Orang mau kerja supaya tidak kelaparan, supaya tidak mati. Jadi persoalan terbesar manusia adalah kematian. Dan pada saat ini si Naomi diperhadapkan dengan kematian, yaitu kematian suami dan kematian anaknya, si Mahlon dan si Kelion. Ini sudah beberapa kali saya khotbahkan. Mungkin saudara jangan pernah bosan firman Tuhan, tidak pernah lapuk, dia selalu baru setiap hari. Kalau persoalan manusia yang terbesar di dalam kehidupan ini adalah kematian, berarti itulah yang sedang dialami oleh Naomi. Dan pada saat ini kita akan belajar 3 jenis karakter, 3 jenis perempuan, 3 jenis hati, 3 jenis kelemahan dan kekurangan, bahkan kelebihan. Kita pertama-tama kita lihat. Ketika diperhadapkan kematian, kita masuk kepada Orpa. Di dalam ayat saya akan ceritakan lagi perjalanan mereka ya, Elimelek beserta istrinya menuju Moab. Saya nggak usah karena itu ada jelas. Saya hanya mau secara cepat yang 3 poin itu. Ayat ke-14 kita mulai dari ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ketika si Mahlon, si Kelion, dan si Elimelek meninggal, si Naomi berniat untuk pulang ke Betlehem. Maka si Naomi, si Rut dan si Orpa ingin ikut kepada si Naomi. Tapi kata si Naomi, janganlah ikut aku, pulanglah. Mungkin kamu tunggu anak saya lagi, karena kalau ke tradisi bangsa Israel, kalau masih ada saudara yang lain harus menikahi itu. Tapi ini kan dua-duanya udah meninggal. Nah, persoalan yang dihadapi mereka ada 3 di sini
kehilangan Kliwon karena suami dari Orpa adalah Kliwon. Ketika si Naomi suruh pulanglah, kenapa kamu ikut aku ke Bethlehem? Masakan kamu menunggu ketika pun aku hamil dan melahirkan, katanya kan? Ayat 14. Menangis pulanglah mereka dengan suara keras. Boleh kira-kira bayangkan suara keras menangis? Itu belum keras. Itu juga belum keras. Itu paling keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Dikala diperhadapkan suatu persoalan yang terbesar, yaitu tentang kematian, Orpa justru mencium mertuanya itu dan menarik diri kembali ke Moab, tidak mengikuti si Naomi. Kembali ke Moab adalah kembali kepada Allah lain, kembali kepada berhala. Dikala diperhadapkan persoalan, dia meninggalkan Bethlehem, dia meninggalkan Naomi, dia meninggalkan Tuhan, hanya karena persoalan kematian. Sama-sama diperhadapkan persoalan. Apakah kita seperti Orpa? Dia cium si Naomi, cipika-cipika, ya kan? Tapi dia mundur. Lalu apa katanya? Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Di situ kata allahnya huruf kecil, berarti telah pulang si Orpa kepada bangsanya dan kepada allahnya. Artinya ketika si Orpa ada di tengah-tengah keluarga daripada Naomi, dia menyembah kepada Allah yang benar. Tetapi ketika kehilangan Kliwon, si Orpa pulang kepada bangsanya dan kepada Allah. Persoalan yang dihadapi yaitu kehilangan orang yang dikasihi. Ada banyak orang justru lari kepada dukun. Apa persoalan kita? Kematian? Corona? Tidak dapat jodoh? Apa masalahnya? Apakah pergi ke dukun ataukah terus terpaut kepada Tuhan? Si Orpa sedang kehilangan suami, lalu dia mundur dan pergi kepada Allah lain, kembali menyembah berhala. Seringkali kekristenan sedemikian, ketika diperhadapkan persoalan, ketika diperhadapkan masalah yang ada, lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, mencari Allah lain. Ini tidak sedikit, sama seperti orang Batak. Jangan-jangan kamu umurmu udah 37 tahun. Jangan-jangan kamu ada janji nenek moyang, pergi dulu ke kuburan. Sering. Lalu pergi bawa ikan segala macam, semuanya disediakan. Ditunggu, berdoa, tak datang jodohnya. Ketika diperhadapkan persoalan, mungkin kita, saudara saya, persoalan apa yang diperhadapkan? Jangan kita seperti Orpa yang dimana dia ketika menghadapi persoalan, justru dia meninggalkan Naomi dan kembali kepada Allah. Dan ada lagi, kita belajar dari satu itu, yaitu jangan pernah tinggalkan Tuhan dikalapun engkau sedang dalam persoalan yang terbesar. Amin. Yang kedua, saya akan lompat ayat yang ke-19. Boleh diperhatikan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dari kata-kata ini kita lihat kira-kira bagaimana. Tanpa kita sadari, Naomi sedang memunculkan sebuah sungut-sungut. Jangan sebut aku Naomi, aku ini Mara. Tuhan sudah menentang saya.
toy buas rama merepet, nah gitu kan. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, dan masalah terbesar tadi kita bicarakan adalah kematian. Nah, ketika ada masalah apa yang ada dalam diri kita masing-masing, jangan bersungut-sungut. Saudara tahu, perlambatan berkat itu ketika ada persungutan. Bangsa Israel harusnya 40 hari menjadi 40 tahun, karena setiap hari bersungut-sungut, dan bersungut-sungut. Kami dulu di Mesir makan mentimun, bawang merah, bawang putih, semuanya semangka segala macam. Di sini kami tidak ada makanan Musa. Bersungut-sungut. Harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Seringkali berkat itu tidak datang karena ada di dalamnya persungutan. Bilang, aku tidak mau bersungut-sungut. Ya, karena berkat akan lambat. Ketika si Orpa kan kematian juga, tapi dia pergi kepada Allah lain. Si Naomi kematian yang ada, jangan sebut aku marah, aku bukan lagi Naomi, baru sebut aku marah. Ini sesuatu yang aku bukan Arlina, sebut aja aku. Sering kalau marah, ini bukan ibu Arlina, ini pembantu ini. Nah, contoh kan. Karena kalau sudah bersungut-sungut, ini untuk saya, ini bukan untuk kalian ini. Ya, seringkali terjadi itu ketika diperhadapkan persoalan masalah yang terbesar, manusia sering bersungut-sungut. Jangan mau bersungut-sungut, karena bersungutan memperlambat berkat Tuhan. Bangsa Israel 40 hari harusnya mencapai Kanaan, tetapi karena mereka bersungut-sungut sampai 40 tahun, dan itu pun sangat sulit. Masalah demi masalah semuanya mereka hadapi karena bersungutan. Jadi jangan mau bersungut-sungut. Itu yang kedua. Enak belajar perempuan aja tapi enak. Perjanjian baru kemarin Matius saya pelajari tentang perempuan lagi, luar biasa enak. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu, kata Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Artinya, di saat Rut pun menghadapi persoalan yang sama, ini 3 perempuan menghadapi masalah yang sama, tetapi hanya Rut yang punya iman. Mungkin Naomi punya iman, tapi ada di dalamnya persungutan. Maka berkat Tuhan hilang semua, hilang lenyap. Mereka bawa harta dari Bethlehem ke Moab, bawa harta hilang, suami hilang, semua hilang karena bersungut. Tetapi Rut, dikala pun dia kehilangan si Mahlon, dia tetap berkata, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau tinggal, di situlah aku tinggal. Bangsamu lah bangsamu. Berarti dia tetap setia. Dikala diperhadapkan persoalan, dikala diperhadapkan tantangan terbesar atau corona, tetaplah setia seperti Rut. Amin. Saudara tahu Rut? Tidak lama kemudian si Rut itu, supaya mereka bisa makan, dia membantu mengambil jelai-jelai di ladang yang jatuh-jatuh. Bukan dia mengambil yang bagus, tapi yang jatuh-jatuh. Tapi dia nanti boleh kalian baca, dia dengan setianya, dengan telatennya, maka si pemilik ladang itu namanya Boas.
mempersunting dia. Karena si Rut rajin. Kadang-kadang saya tersinggung khotbahnya. Jangan-jangan karena saya kurang rajin makanya belum dipersunting. Ini si Rut rajin kali langsung diangkat si Boaz jadi istrinya. Iya kan? Jadi kalau mau jadi istri yang baik, rajin-rajinlah seperti Rut. Langsung dia dipersunting, diangkat menjadi istri. Yang mau menikah katakan amin. Kalau belum jangan dulu, ya. Itu Rut, kenapa si Boaz matanya tertuju kepada Rut? Karena si Rut itu memungut jelai-jelai yang berjatuhan itu dengan telaten, dengan rapi, dengan teratur. Bagaimana kalau menggoreng ikan aja berantakan, gosonglah, penggal kepalanya, ekornya tidak ada. Siapa yang mau mempersunting? Masak nasi gosonglah, masak air gosonglah, masak telur gak pakai air lah. Siapa mau mempersunting? Yang ketawa pasti pernah melakukan. Iya kan? Kayak mana bikin dadar telur, telur dadar? Kocok lalu ditulis. Kocok. Masukkan air 1 cangkir. Lalu masukkan bawang, lalu dikocok sampai berbuih. Sampai ada tulisan itu. Pokoknya berbuih. Kalau udah berbuih dari itu kan luar biasa namanya. Jadi saya renung-renungkan loh. Ini si Rut kenapa sampai si Boaz suka? Karena dia bukan mengambil yang ada, hanya yang jatuh-jatuh. Kalau kalian pernah ada tinggal kampung ada padinya, yang jatuh-jatuh itu loh dikutipin. Tapi dia setia, rajin sampai malam tanpa kenal lelah. Dia nggak lihat orang udah nggak ada lagi, dia terus kutip, rajin sekali. Bagaimana si Boaz mau mempersunting kita, bikin telur dada raja gosong. Pas membagikan nasi pura-pura dibalikkan, kita nggak kegadang gosong. Iya kan? Hanya masak airnya aku nggak gosong. Dan langsung cepat kok. Makanya saya tersinggung ini. Tuhan, jangan-jangan saya belum rajin seperti Rut sehingga belum datang mempersunting. Tapi kalau ada banyak cara Tuhan sih. Tapi ini kan perenungan saya. Orang lain menilai mungkin saya udah rajin banget kan gitu kan. Tapi ini perenungan saya. Tetapi saya melihat itu. Tapi yang paling ajaibnya saudara, tahu nggak? Karena kebaikan Rut, karena kesetiaan Rut, karena ketaatan Rut juga dicatat menjadi silsilah kelahiran Yesus Kristus. Mungkin kita nggak dicatat lagi di dalam Alkitab, tetapi dengan keberadaan kita, dengan kesetiaan kita, orang akan berkata, aduh si Popi itu nampak kali hamba Tuhan. Jangan sampai ada kata-kata percuma sekolah teologi. Ya kan? Ada 2, percuma si Popi, kata Popi ya, percuma si Popi sekolah teologi. Puji Tuhan, nampak kali lah dia hamba Tuhan, mencatat mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin nama kita tidak lagi dicatat di dalam Alkitab, tetapi nama kita karena hidup seperti Rut, setia seperti Rut, maka nama Tuhan akan dipermuliakan melalui saya dan saudara. Amin. 3 karakter itu. Ketika diperhadapkan persoalan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika diperhadapkan masalah, jangan pernah bersungut-sungut. Tetapi ketika engkau diperhadapkan persoalan, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Karena ketika nanti di dalam penghakiman, Tuhan berkata, engkau adalah anakku yang kukasihi. Dan engkau layak ada di sini. Amin. Karena ada banyak orang-orang sekarang menyebut nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan jangan sampai kita ada di dalamnya. Amin. Ingatlah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita ada di dalamnya. Amin. Tetapi biarlah kita setia seperti Rut di dalam kondisi apapun. Di dalam kondisi apapun. Mau tidak dapat jodoh, setia aja. Mau
ditinggalkan pacar setia aja, mau dibully pacar juga setia aja, atau diselingkuhin pacar juga setia aja, atau disakiti juga setia aja. Amin. Maka baca dulu 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah ketemu? Amin. Mari kita sama-sama baca 1 Korintus 15 ayat 58. 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan daripada tidak sia-sia. Amin. Amin. Tidak sia-sia. Boleh musiknya sambil dengarkan. Ada satu cerita. Ada namanya Dr. Pipijo, seorang misionaris di India, di suku Asam atau suku barbar yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dr. Pipijo, saudara boleh share itu di internet, ada itu dan sangat terkenal. Waktu dia, dan dulu ini menunjukkan kesetiaan. Waktu orang tahu bahwa dia pengikut Kristus, perhatikan ke sini. Waktu orang tahu dia pengikut Kristus, semua anak-anaknya dibantai, tetapi dia tetap setia. Di tengah kesetiaannya apa yang dia katakan? I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. No turning back, no turning. Mengikut Yesus adalah keputusanku, kata dia, sekalipun anaknya telah mati. Lalu orang-orang yang tahu itu, dia tahu bahwa dia masih setia, maka istrinya juga dibunuh. Walau sendiri ku tetapi don't know go with me, still I will follow. Don't know go with me, still I will follow. Don't know go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Tidak cukup anak istri, semua berdiri. Terakhir, nyawanya juga menjadi taruhan. Samakah kita dengan Ruth? Kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Allahmu lah Allah, bangsamu lah bangsaku. Di terakhir nyawanya menjadi taruhan, dia katakan, the cross before me, the wall behind me, the cross before me, the wall behind me, the cross before me, the wall behind me. No turning back, no turning. Biarlah salib di depanku, dunia di belakangku. Saudara yang dikasih Tuhan, tundukkan kepalamu, renungkan firman Tuhan. Hari-hari ini tidak menjadi